Indonesia's president calling for a speed up in the expansion of biodiesel. The government readying a mandate raising the blend to 50% palm-based fuel and 50% diesel. Jadi secara teoritis bisa jadi di bulan Juli 2026 Indonesia sudah mandiri secara energi dari sisi solar. Karena solar kita udah cukup produksi dalam negeri, di blend sama produksi sawit dalam negeri juga, dicampur jadi yang namanya B50 itu, biosolar, dan ketika itu terlaksana Indonesia secara teoritis harusnya udah bisa stop impor minyak. Wah guys, ini ada informasi kilang minyak atau kilang-kilang energi Singapura sedang berada di ambang kritis atau kering. Ya teman-teman, kita tahu sendiri Singapura bertahan selama puluhan tahun lewat impor energi murah dari Indonesia. Selama puluhan tahun kita menyuplai sumber daya alam yang sangat melimpah teman-teman dengan harga yang cukup murah teman-teman. Ya, bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi hanya untuk kejayaan atau ya memperkaya para pejabat-pejabat kita yang lalu. Tapi hal ini teman-teman, hal itu di stop oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya yang kompak teman-teman menyetop semua aliran sumber daya alam dan juga energi ke Singapura. Nah ini informasinya, tanpa Indonesia teman-teman, Indonesia ini menyuplai hampir 80% kebutuhan energi dan juga sumber daya alam Singapura. Itu angka yang sangat besar loh teman-teman. Dan saya pribadi sangat kaget kok bisa Indonesia selama puluhan tahun mau dibodoh-bodohi oleh Singapura. Kita cuma melihat hiruk pikuk gemerlapnya Singapura yang hebat, yang kaya teman-teman. Padahal sumber dayanya dari mana? Dari Indonesia. Coba teman-teman pikir, mereka membangun ratusan gedung mencakar langit, itu batunya dari mana? Pasirnya dari mana? Semennya dari mana? Kalau bukan dari Indonesia dari mana? Mereka dan dengan Malaysia itu nggak akur dari awal. Satu-satunya cara yang paling murah ya belinya ke Indonesia, dan miris teman-teman. Selama puluhan tahun kita dikibulin dengan harga murah. Kita dibeli dengan harga murah, mereka membangun jadi wah kaya raya. Bahkan ambisi Singapura ingin jadi basis data center dunia, ya teman-teman, itu membuat Singapura ketiban investor dari sana sini. Tapi tanpa energi Indonesia, ya itu cuma jadi besi rongsok. Nah hari ini kita bakal melihat teman-teman kondisi terkini setelah Indonesia menstop, ya, mengurangi, memangkas ekspor BBM ke Singapura. Tanpa energi Indonesia, apa jadinya Singapura? Hari ini kita bakal lihat. Yuk teman-teman, simak informasi selengkapnya. Indonesia's president calling for a speed up in the expansion of biodiesel. The government readying a mandate raising the blend to 50% palm-based fuel and 50% diesel in an effort to cut dependence on imports. Chani Babrani for this report. Kenapa kelapa sawit? Bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Karena kelapa sawit tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, Indonesia supply kelapa sawit, CPO. Artinya it's a very strategic commodity. Karena dari kelapa sawit kita bisa punya puluhan derivatif, cat dinding dari kelapa sawit. Makanan, roti harus pakai minyak kelapa sawit. Tapi yang lebih utama kelapa sawit, dari kelapa sawit kita bisa bikin solar. Jadi kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan. Gebrakan revolusioner yang sedang digulirkan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar merombak total peta kekuatan geopolitik dan ekonomi di Asia Tenggara. Melalui peluncuran program B50, yaitu bahan bakar solar yang memanfaatkan 50% kelapa sawit domestik, Indonesia bersiap mencetak sejarah baru untuk menghentikan total ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Langkah berani ini seketika mengirimkan sinyal kepanikan ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang selama ini merasa nyaman menguasai jalur perdagangan energi regional tanpa saingan berarti. Selama bertahun-tahun, Singapura menikmati keuntungan luar biasa sebagai pusat kilang minyak dan pemasok BBM utama, sementara Malaysia bangga dengan statusnya di pasar sawit global.
Namun, peluncuran serentak program B50 ini menjadi hantaman keras yang memojokkan dominasi mereka. Kepanikan yang terjadi di ruang-ruang rapat tertutup di Singapura dan Malaysia adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah memegang kartu as dalam permainan geopolitik energi di kawasan ASEAN. Selama ini, kita terlalu rendah hati membiarkan kekayaan alam kita menjadi tulang punggung ekonomi negara tetangga tanpa mendapatkan nilai tambah yang sepadan bagi kemakmuran bangsa sendiri. Sekarang, ketika keran itu mulai diputar balik ke arah dalam negeri, dunia baru menyadari bahwa tanpa Indonesia, stabilitas ekonomi Asia Tenggara hanyalah sebuah ilusi yang bisa hancur kapan saja. Indonesia akan menghentikan aliran gas ke Singapura. Ini juga menyangkut dengan gas, Bapak Presiden, agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Pak Prabowo tidak rela jika negara lain menikmati sedangkan negara kita sendiri kesusahan kekurangan gas. Dan tentu keputusan besar Pak Prabowo ini telah membuat Singapura dan Malaysia langsung panik. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu, karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden, kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Jadi secara teoritis bisa jadi di bulan Juli 2026 Indonesia sudah mandiri secara energi dari sisi solar. Karena solar kita udah cukup produksi dalam negeri, di blend sama produksi sawit dalam negeri juga, dicampur jadi yang namanya B50 itu, biosolar. Dan ketika itu terlaksana, Indonesia secara teoritis harusnya udah bisa stop impor minyak. Dan per bulan Juli 2026 kalau semuanya berjalan sesuai rencana guys, Indonesia cadangan devisanya bisa naik tinggi loh. Karena kita udah resmi jadi negara biofuel terbesar di dunia. Keputusan strategis untuk menahan sekitar 5,2 juta ton minyak sawit mentah atau CPO di dalam negeri guna dikonversi menjadi energi adalah taktik catur brilian yang membuat pasar internasional kelabakan. Ketika Indonesia dengan sengaja mengurangi pasokan sawit ke pasar dunia, otomatis harga komoditas ini melonjak tajam di bursa global. Langkah cerdas ini menempatkan Indonesia sebagai pengendali tunggal atas stok, harga, dan pintu ekspor yang secara langsung membuat para pesaing regional seperti Malaysia hanya bisa gigit jari melihat keuntungan mereka tergerus perlahan. Kepanikan di seberang sana semakin menjadi-jadi karena program B50 ini diperkirakan mampu menyelamatkan devisa negara dalam jumlah fantastis mencapai lebih dari 157 triliun rupiah. Dana masif ini biasanya mengalir ke luar negeri untuk membeli minyak impor, kini tetap berputar di dalam negeri demi menyejahterakan para petani sawit lokal. Dengan berhentinya pasokan dana segar ke kilang-kilang minyak asing di Singapura dan melesatnya harga sawit akibat kendali Jakarta, tetangga sebelah dipaksa menyaksikan Indonesia bertransformasi menjadi raksasa baru yang mandiri, perkasa, dan tak tertandingi.
Ada satu proyek besar yang diam-diam sedang mengubah peta kekuatan ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Proyek ini bukan soal investasi biasa, melainkan soal pasokan energi. Jangan di-scroll dulu, karena tren ini penting untuk disimak. Tonton sampai habis. Indonesia berencana mengekspor listrik hijau sebesar 3,4 gigawatt ke Singapura. Yang menarik, dalam kerjasama kali ini, posisi tawar Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kenapa posisi kita lebih kuat? Karena Singapura sangat membutuhkan pasokan energi bersih untuk mencapai target net zero emission dan menjaga daya saing industrinya. Di sisi lain, Indonesia melalui Danantara menjadi pengembang utama yang memegang kendali proyek. Sementara perusahaan-perusahaan besar Singapura seperti Keppel dan Sembcorp berperan sebagai pembeli listrik, bukan pengendali proyek. Secara teknis, proyek energi terbarukan ini akan dipusatkan di Batam, Bintan, dan Karimun. Pada tahap awal, kapasitas yang dibangun diperkirakan mencapai 600 MW hingga 1,2 gigawatt yang kemudian disalurkan ke Singapura melalui jaringan kabel bawah laut. Meski peluangnya besar, Indonesia memilih tidak terburu-buru. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ekspor listrik baru akan dilakukan jika skema harga, regulasi, dan manfaat ekonominya benar-benar menguntungkan kedua negara. Pesannya jelas, kerjasama ini harus win-win solution, bukan sekedar memenuhi kebutuhan energi Singapura. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia kini tidak hanya menjadi pemasok sumber daya alam, tetapi mulai membangun posisi sebagai pemain strategis dalam transisi energi di kawasan ASEAN. Menurut kalian, apakah diplomasi energi seperti ini bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia? Tulis pendapat kalian.